Saudara-saudara kita di Palestina tertindas, teraniaya. Mereka dibantai habis oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa itu adalah istidraj, itu adalah ulur, diundur oleh Allah Subhanahu wa taala, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diazab di dunia ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Akan kami ulur mereka, akan kami tunda siksaan bagi mereka sampai batas yang tertentu. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya siksaan Allah itu begitu pedih. Jika mereka tidak disiksa di dunia, maka sesungguhnya nanti siksaan di akhirat lebih pedih daripada siksaan di dunia. Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah taala, telah menciptakan manusia itu fi kabad, fi ta'abin, dalam penuh rasa capek, dalam perjuangan dan pengorbanan. Ketika dilahirkan, manusia terlahir dalam keadaan menangis. Ketika tumbuh gigi pun dia juga menangis. Ketika mulai merangkak, terjatuh, dia menangis. Ketika dia sudah besar, belajar pun banyak ujian dan cobaan yang dihadapinya. Ketika mulai dewasa, maka dia memikirkan tentang kehidupannya, memikirkan tentang keluarganya. Ketika kemudian beranjak tua, maka kemudian mulailah melemah anggota tubuhnya, pendengarannya mulai berkurang, penglihatannya mulai rabun, jalannya mulai tertatih-tatih. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang tafsir ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup pun juga penuh dengan ujian, karena ketika manusia itu dilahirkan ke dunia, maka pasti akan ada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan, agar kemudian dialah Allah yang ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya ketika kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini bukan untuk mencari kenikmatan duniawi, tapi untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang paling baik amal ibadahnya? Karenanya kemudian ujian dan cobaan tidak hanya diberikan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat onar, tapi ujian dan cobaan juga diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mereka para nabi pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para ulama mengatakan, jika ujian dan cobaan itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, maka ujian dan cobaan itu untuk menaikkan derajatnya, untuk meninggikan derajat ketakwaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, aktsarun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling banyak ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang mengikuti jejak para nabi, dan kemudian mereka yang datang setelahnya yang mengikuti jejak yang kedua ini. Ini artinya bahwa para nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah orang yang paling banyak ujiannya. Bukankah kita mengenal istilah ulul azmi? Ulul azmi adalah orang-orang yang mempunyai ketabahan, keteguhan, kesabaran, ketegaran. Mereka sabar, mereka teguh, mereka tegar karena mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu beratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat Abu Dzar tentang nabi-nabi ulul azmi ini. Beliau mengatakan secara berurutan, mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh alaihi wassalatu wassalam.
Kita lihat ujian pada Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji dengan keluarganya yang menyembah berhala, bahkan diusir oleh keluarganya. Diuji dengan kaumnya yang menyembah berhala, bahkan dibakar oleh kaumnya. Diuji juga dengan keluarganya, bahkan diperintahkan untuk menyembelih putranya. Karenanya kemudian Nabi Ibrahim, nabi dalam urutan yang kedua di antara nabi-nabi ulul azmi. Dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak ujiannya. Sejak kecil diuji dengan keyatiman. Sejak kecil kemudian ditinggal oleh ibundanya, kakendanya, bahkan kemudian harus bersama pamandannya sampai beliau remaja. Diuji dengan keluarganya, diuji dengan kaumnya, ditindas, dianiaya, bahkan berapa banyak usaha untuk membunuh beliau. Dan kemudian keluarganya pun sebagai ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya 7 orang dari putra dan putrinya, 6 orang meninggal dunia lebih dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ujian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang soleh jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah li raf'i darajatihim, untuk menaikkan derajat mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ujian itu ada pada seorang mukmin, yang mukmin ini adalah terkadang dia melakukan maksiat, terkadang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa itu adalah satu pertanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berikrar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan terus datang kepada kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian orang-orang itu dibiarkan untuk mengatakan saya beriman, tapi kemudian mereka tidak diuji oleh Allah taala? Pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian terhadap seorang mukmin, jika kemudian dihadapi dengan sabar, maka itu bisa meleburkan dosa-dosanya. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang seperti kita, terkadang melakukan maksiat, terkadang kita melakukan ibadah dan ketaatan. Ujian yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah untuk meleburkan dosa-dosanya, agar ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah menurunkan musibah kepada orang-orang yang tidak beriman. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka itu adalah teguran bagi mereka dan peringatan bagi kita untuk kita mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Bukankah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman kepada nabinya. Allah menyebutkan tentang kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bukankah engkau mengetahui wahai Muhammad tentang apa yang Allah perlakukan kepada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum yang besar-besar, kaum yang kuat-kuat, kaum yang merasa bahwa mereka bisa melindungi diri mereka. Mereka lebih besar daripada Nabi Adam alaihissalam. Mereka punya peradaban. Bahkan kemudian mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad, daerah Iram yang punya bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah terciptakan sepertinya di dalam peradaban di dunia ini. Begitu besarnya dan begitu kuatnya bangunan-bangunan mereka.
Ketika mereka diajak untuk beriman kepada Nabi Hud, mereka kemudian enggan. Mereka mengatakan, kami orang-orang yang kuat, kami tidak akan pernah binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya kepada mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah mengirimkan badai angin yang begitu besarnya, sehingga kemudian menghancurkan bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu kemudian menghancurkan bangunan-bangunan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah siksaan, ini adalah azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita yang beriman, agar semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya orang-orang yang tidak beriman tidak langsung disiksa, diazab di dunia, tapi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya di akhirat. Seperti yang terjadi sekarang, saudara-saudara kita di Palestina tertindas, teraniaya. Mereka dibantai habis oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa itu adalah istidraj, itu adalah ulur, diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak diazab di dunia ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Akan kami ulur mereka, akan kami tunda siksaan bagi mereka sampai batas yang tertentu. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya siksaan Allah itu begitu pedih. Jika mereka tidak disiksa di dunia, maka sesungguhnya nanti siksaan di akhirat lebih pedih daripada siksaan di dunia. Seorang mukmin, bagaimanapun apapun yang terjadi di dunia, bagi seorang mukmin adalah kemenangan. Seorang mukmin jika kemudian dia ditimpa musibah di dunia dan dia sabar, maka sabarnya adalah pelebur dosa-dosanya. Dan seorang mukmin jika kemudian dia meninggal dunia karena syahid, maka syahidnya adalah satu kemuliaan baginya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dhalika illa li mu'min in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, semua perkara yang ada padanya adalah kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin yang sempurna imannya. Jika dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kemudian dia bersyukur, syukurnya adalah nilai pahala bagi dia. Jika dia kemudian ditimpa musibah dan kemudian dia bersabar, sabarnya pun ada nilai pahala baginya. Karenanya hendaknya kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran dari perjalanan hidup kita, agar kita semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, agar semuanya kembali kepada kita dengan pahala, dan pada akhirnya kita pun keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa